Emil bukan kiper kacang-kacangan juga. Betul. Ya. Yang sudah masuk tim nasional berarti udah oke. Reputasi dia, ya kan. Nah sekarang tergantung pelatih kipernya berkomunikasi secara psikolog kepada dua kiper ini. Dia bicara dan ada match analis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Pemirsa, masih hangat di dalam pembicaraan di masyarakat kita tentang kekalahan telak 1-5 Indonesia melawan Australia beberapa hari yang lalu. Dan kita maklumi ya, banyak marah, banyak protes, dan juga masih juga lebih banyak juga yang untuk masih menaruh harapan karena kita masih menyisakan 3 pertandingan. Pemirsa, hampir 300 juta rakyat Indonesia dan bisa kita katakan 200 jutanya itu adalah peminat sepak bola yang mengikuti tentang pertandingan kita kemarin yang kalah melawan Australia. Dan kali ini pemirsa, kita secara khusus membicarakan tentang kebobolan kita sampai 5 gol. Siapa lagi yang lebih kompeten untuk bicara ini kalau bukan seorang kiper nasional, mantan kiper timnas legend kita, Bang Hermansyah. Bang Hermansyah, apa kabar? Alhamdulillah, Bang. Baik ya, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, puasa lancar. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, Bang. Ya. Kemarin itu gawang kita itu kebobolan sampai 5. Apa yang terjadi tuh Bang? Abang lihat. Saya pertama lemes juga ya. Prediksi saya juga gagal ya. Artinya saya menaruh harapan kemarin setidaknya bisa dapat poin 1. Ketika saya nonton golnya memang besar 5-1. Pertama, jarak lini antara tengah dengan belakang tidak terlalu rapat dan mereka akan pemain Australia menguasai di posisi itu. Pertama, kalau memang itu penalti Kevin Dix masuk lain cerita. Ya. Tapi udah kenyataannya kita kalah. Kan? Itu satu. Keduanya memang ada yang gol keempat, kelima yang dilakukan oleh Martin Paes nggak keluar gitu. Artinya bola-bola atas kan biasanya bagus. Reading the game-nya. Kemarin saya catat net analis ya. Gol keempat, gol kelima melalui services corner kick. Golnya kelima sama, 4-5 sama. Artinya itu terulang kembali kesalahan gol yang keempat di gol kelima itu. Dari scanning ya, posisi sudah bagus. Decision making pada saat dia mengambil keputusan untuk keluar itu nggak ada itu. Atau mungkin pergantian pelatih kiper yang sekarang ini, yang sebelumnya kan. Nah, padahal yang sekarang pelatih kiper udah level 3, saya level 2. Yang kiper dari Dewa United itu. Namanya George Van der Borch ya kan? George Van der Borch. Dia apakah memang mungkin pada saat memang 2 hari maintenance itu kan kalau saya kan biasanya langsung ke situasi permainan di reading the game. Reaksi boleh, refleks boleh. Cuman begitu pas lihat gol keempat kelima, kok seperti ini Martin Paes nggak kelihatan awal karakternya sebagai kiper nggak ada. Itu yang gol tendangan sudut corner itu juga 2 sama gol. Jadi saya catat ini Bang, yang gol keempat tuh bola dari corner kick juga. Yang nendang juga sama orang itu Australia. Goodwin. Pada saat bola dia crossing ball tuh itu kan in swing, bola ke dalam ya. Scanning pada saat bola di corner kick udah bagus posisinya Martin Paes, saya catat ini. Di posisi bagus. Hanya komunikasi dia. Artinya dia tidak mengintrusikan pemain defense dia agar lebih strong, lebih kuat lagi, tight marking. Kalau tight marking mungkin ada gangguan dari pemain kita, mungkin tidak akan terjadi lawan begitu kayak kosong ya. Begitu enaknya dia nyundul heading ke gawang kita. Satu itu. Decision making juga tidak ada Martin Paes. Seperti apa ya?
Kalau yang mungkin blok-blok yang itu hal wajar goalkeeper ya. Ada berapa kali dia sip ya di blok itu. Cuman yang saya pertanyakan gol keempat, gol kelima. Gol kelima kejadian pun sama dari bola corner kick. Artinya tidak di skema pada saat dia menjelang pertandingan, tidak ada di drill bola-bola crossing. Itu berarti komunikasi antara kiper dengan defender. Nah, betul, karena komunikasi goalkeeper dengan defender itu harus intens. Komunikasi harus dalam pendidikan saya sih di kepelatihan kiper harus intens. Jadi waktu corner itu kita lihat dia tidak di depan gawang, tapi coming from behind ya, dari sini dia datang lari dan menyundulnya. Itu. Dan tidak ada yang mengikuti pergerakan. Betul. Orang yang keduanya. Nah disitulah kejelian seorang goalkeeper ya, pada saat bola corner kick dia harus lihat. Scanning bagus, scanning melihat keseluruhannya. Dia tahu ada orang yang kosong di mana. Dan dia harus komunikasi. Mungkin abang pernah nonton kiper MU dulu, Peter Schmeichel. Teriak dia. Gitu. Dia harus begitu. Karena memang kewajiban kiper harus cerewet dan harus dia teriak. Karena untuk konsentrasi lawan juga. Kiper. Pengaruh juga bang, secara psikolog bang. Nah itu yang nggak ada di Martin Paes kemarin. Nggak ada yang menjaga per orang juga di situ. Betul. Ya. Jadi ketika dia di sini kan nggak ada dikawal. Betul. Mestinya ada melihat pergerakannya begitu. Betul, ya. Maksudnya bang ya. Maksudnya itu. Keduanya kan dia harus tahu. Kiper kan lebih luas. Justru kan dibilang scanning. Kiper kan ada skill itu yang namanya scanning. Scanning tuh lihat keseluruhan, lebih lihat keseluruhan. Bukan reading the game lagi, scanning melihat keseluruhan. Ada lawan orang kedua muncul dan dia harus teriak dengan pemain defender kita. Jaga ini. Cover dia dan dia harus cerewet. Pengaruh ke lawan juga. Wah, kiper cerewet nih. Konsentrasi juga pengaruh secara psikolog bang. Ini nggak cerewet ya. Kemarin gol keempat kelima nggak ada. Atau mungkin karena sekarang ini bang kita nggak ada libero. Kalau bisa libero yang nempel ngejar orang yang bergerakan tuh ya. Oke, bisa juga seperti itu. Cuman kan intinya komando dari seorang kiper harus kencang, harus lantang. Lapang limanya. Dia panglima di area di 12 box 12 itu harus areanya goalkeeper. Iya. Dan kemudian juga antara Miss Hilgers dengan si Jay juga nggak padu ya. Nggak padu, jadi dia belum dapat chemistry-nya. Jadi pada saat dengan si Rido Edi Rido. Abang ngeliat gitu juga ya? Ya saya lihat itu Muhammad Rido. Jadi mereka udah dapat chemistry-nya. Kalau kemarin memang lihat gol yang kedua ya kan, ketiga itu mereka kan ada jarak juga. Dia tidak cepat covernya. Ya gol ke-1 kan penalti. Gol kedua juga. Ada yang bilang bang, matahari itu harus satu. Sementara ini Miss Hilgers sama Jay Jess ini dua-duanya dengan di Eropa yang dikenal. Ya betul. Ya. Memang bang kalau kita lihat Belanda itu dengan total footballnya 4-3-3. Tapi kalau memang itu kan staf kepelatihan kan orang-orang hebat semua sih. Betul. Kalau zaman yang dulu-dulu kan pada saat away itu yang penting meraih poin 1 dah. Alhamdulillah bang. Jadi formasi pengaruh juga ketika yang dulu kan 5-4-1. Orang bilang parkir bus lah, ya kan? Tapi itu untuk kita away perlu juga untuk mengamankan 1 poin, bang. Kalau memang kemarin kan 4-3-3 kan memang total football. Ya. Dan kita mainnya terbuka. Nah, Australia mereka sabar, ya jarak disiplin mereka lihat pada saat dia menyerang dapat bola dia betul-betul dia sama. Nggak ada apa yang kosong di situ posisinya ya kan. Pada saat serangan balik, pada saat di transi kebertahanannya juga mereka rapi bang. Dan itu pelatih kiper kita kan ada di bench ya saat itu ya. Tapi nggak ada juga yang berteriak atau apa gitu ya. Nah harusnya pada saat gol keempat terjadi atau mungkin komunikasi bang jauh juga mungkin dari penonton rame. Setidaknya dia harus kasih tahu, harus teriak dan di situ harus ada pelatih yang atraktif yang kasih tahu kan itu kan fungsinya pelatih kan dia harus pada saat itu kan pemain kadang lupa. Yang bisa mengingatkan adalah pelatih. Ya harusnya begitu kan kasih tahu. Tapi Patrick kayaknya dia bukan seperti itu. Ya kalau lihat dia agak slow ya. Slow dia. Kalau si Pastor yang mungkin lebih teriak ya. Mungkin Pastor lebih bisa berkomunikasi dengan pemain-pemain di lapangan dia lebih lantang mungkin ya. Karena bagaimanapun abang kan sebagai
kiper ya, legend gitu ya, menyadari betul faktor komunikasi Betul, tadi ya. Karena Bang, kalau dalam pendidikan kita sekarang kan bukan goalkeeper, goal player. Jadi kiper harus bisa bermain dengan kaki. Dengan pendidikan kemarin saya ngambil AFC B level 2 itu goal player. Itu goal player tuh harus intens komunikasi dengan defender. Atau 3 atau 4 dia harus komunikasi. Karena harus intens. Karena mengingatkan juga kan, ketika orang yang tadi abang bilang orang kedua muncul yang heading itu kan dia nggak tahu tuh. Yang bisa lihat goalkeeper, goal player yang bisa melihat ada orang kedua muncul teriak. Atau ya JIJs atau libero. Iya betul, kan, yang bisa mengcover dia kan, mengcover lawan yang muncul. Kan ini kan dua-duanya gol 4 sama gol kelima kan dengan mudahnya mereka. Nah ini yang harus evaluasi keras ya dari tim kepelatihan ya. Dan itu juga ada yang mengatakan juga ini Bang, faktor bahwa masa 2 bulan Patrick Kluivert ini katanya belum cukup untuk mengenali karakteristik pemain gitu. Tapi betul Bang, kalau lihat dari perjalanan kemarin melawan Australia, hanya 2 hari juga tidak bisa ketemu chemistry-nya. Dalam 2 hari, mungkin 1 hari, ya kan tanggal 17 berangkat, 18 latihan, 19 official training juga nggak bisa ngangkat kan. Memang waktu menit awal kita dalam statistik kita ball position kita dapat. Ya kan dalam statistik. Ternyata lawan bisa menguasai semuanya kan. Jarak mereka pemain antara defender tengah dengan depan mereka saling seperti kalau jam itu mereka ada yang pelannya, ada yang kencangnya, mereka sama bebarengan. Ya. Selama ini Martin Paes itu kan cukup gemilang ya di bawah Mistar, bagus gitu ya. Kalau kemarin itu tampaknya kurang. Abang kasih skor berapa dari 1 sampai 10? Nah, ini sangat menarik ya. Penampilan sebelumnya kan saya sudah prediksi ini kiper memang bagus Martin Paes. Ya. Itu ketika pertandingan melawan Arab Saudi, Bahrain yang sebelumnya itu. Lawan Australia di Indonesia. Terus banyak penyelamatan juga. Kok kesininya ngelihat penampilan kemarin betul-betul kurang meyakinkan. Artinya kalau yang blok-blok itu normal soal kiper ya. Ada berapa kali dia blok dulu dari samping itu hal yang wajar. Seorang goalkeeper melakukan seperti itu ya. Bukan hal luar biasa. Tapi memang kemarin tuh kayak apa ya? Kayak nggak ada karakternya dia. Atau mungkin pergantian pelatih ya. Kalau saya lihat tuh dalam latihan banyak kun-kun mereka ya, pelatih kiper. Jadi harusnya kan pada saat seperti ini kan waktu kan Bang pengaruh Bang. Waktu tidak banyak Bang. Tapi usahakan selalu latihan reading the game. Artinya situasi dalam pertandingan, entah bola dari corner kick, situasi main, simulasi, dikasih sini dia crossing, di shooting lagi. Kalau yang pakai kun itu, pakai orang-orangan itu yang dia shooting, itu pelatih kiper hal yang wajar. Tapi saya lihat pelatih kiper kan di atas saya level 3. Harusnya kan dia udah lebih pengalaman harusnya. Ya kan? Nah, kemarin penampilan Martins tuh performanya ya 7 bisa bilang 7 bisa 8 bisa ya. Ada yang ngasih rapor merah. Ya kalau lihat dari penampilan di pertandingan pertama kurang tidak terlalu meyakinkan dia. Ya. Dan karena jebol 5 gol itu dominan itu faktor kesalahan kita. Betul. Ya, jadi bukan kehebatan Australia. Bukan karena disiplin pemain kita, tengahnya Chua ya, yang Chua On itu berapa kali mereka. Karena kita di tengahnya ya ada bolong yang mereka akan dikuasai. Tom Haye juga bagus ya. Karena kalau udah 2-3 gol Bang, otomatis tinggal tunggu lagi gol aja Bang. Oh gitu ya. Kalau di bola ya, kalau mereka tidak ada perubahan di babak kedua, ya biasa kan di babak kedua kayak pelatih hebat kan ada perubahan Bang. Ya biasanya seperti itu. Ya. Nah, itu Australia Bang ya, kita kemarin ya. Untuk bahan evaluasi. Kalau Bang Hermansyah dari kacamata seorang kiper maupun pelatih gitu ya. Melawan Bahrain nanti ini siapa kiper dipasang? Pertama mungkin saya cocoklah dengan 4-3-3 kita tuan rumah. Oke. Artinya pelatih kiper harus bisa mengevaluasi. Ya, artinya lihat penampilan
yang Martin lakukan itu juga banyak kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Sekarang pelatih kiper harus bisa bicara dengan Martin Paes untuk komunikasi secara psikolog, dan kasih kesempatan untuk Emil Audero Mulyadi, karena juga jaraknya nggak terlalu jauh, zona aman sebetulnya kalau kiper ya, dengan adanya Emil Audero Mulyadi itu, dan pelatih kiper harus bisa komunikasi secara psikolog, kasih kesempatan untuk Emil, dan juga Emil bukan kiper kacang-kacangan juga. Betul. Ya. Dia pernah di Juventus, pernah di Inter, dia sekarang kan dari Como pinjaman ke Palermo. Nah, sekarang ini kan, jadi artinya yang sudah masuk tim nasional berarti udah oke. Dan layak untuk menjadi starter 11 di pertandingan melawan Bahrain. Karena dari segi reputasi dia, ya kan. Nah sekarang tergantung pelatih kipernya berkomunikasi secara psikolog kepada dua kiper ini. Dia bicara dan ada match analis juga. Biar bisa menerima Martin Paes. Betul, Bang. Itu analisisnya itu kan tidak semata-mata faktor psikologis, bioritmik, tapi juga kan faktor pada saat latihan ya. Betul, pada saat latihan. Pada saat latihan terakhir yang sekarang ini, kalau misalnya situasinya sama antara Martin dengan Emil, menurut Abang Emil lah yang layak dicoba. Emil yang harus dikasih kesempatan. Kecuali di dalam latihan Emil drop, ini tetap di atas. Betul. Gitu. Dan keduanya juga Bang, kalau seandainya Emil besok main, ini juga termotivasi kembali Martin untuk mengembalikan kepercayaan diri lagi. Pada saat lawan China sama Jepang. Nah, masih ada lagi kan 2 kali pertandingan. Artinya bersaing secara sehat. Jadi termotivasi kembali kan, 5 gol Bang. Untuk mendapatkan kepercayaan itu. Betul Bang. Ya. Dan melawan Bahrain sama Australia, lebih kuat kan Australia ya? Australia, jadi dibandingkan Bahrain. Tapi saya ada optimis Bang ya. Artinya gini Bang, di 2 laga terakhir ini kita home melawan Bahrain dengan Cina, itu harus kita ambil pool Bang. Penuh. Saya masih ada menaruh harapannya, masih ada optimis kita bisa lolos ke fase berikut. Besok lawan Bahrain dengan Cina, tapi sempat away dulu lawan Jepang. Oke lah, kita Jepang jangan anggap lah. Tapi di 2 ini Bahrain dengan China harus menang 6 poin untuk merebutkan ke 4. Harus itu ya. Harus, itu harga mati Bang. Harga mati itu. Jadi udah nggak main-main lagi nih Bang. Kalau nanti kan juga pemain belakang tuh Justin Hubner ya. Itu perlu dipasang lagi dong itu nanti. Ya, kalau lihat dari, kalau dia kan soal karakter mah dia kuat banget ya. Betul, soal karakter dia benar-benar bagus. Jadi memang kalau lihat dari yang penampilan yang kemarin tuh di babak kedua masuk si Rizky Ridho. Di formasi yang tadi itu boleh juga dikasih kesempatan Bang. Artinya dan bisa. Mereka udah sering juga. Ya, kan? Jadi jadi chemistry-nya udah ada Bang. Iya. Jadi harus secara ini harus terbuka lah. Kan 2 Jais dengan Rizky Ridho udah tahu ketika dia datang duluan dia bisa menutup, bisa cover, dan si ini bisa Hubner bisa masuk lagi. Jadi sudah ada dapat chemistry-nya di situ. Tinggalan di tengah kan. Yang baru itu Paolo Pessi. Paolo Pessi akan turun. Tapi menurut saya sih mau nggak mau harus kasih kesempatan juga dia. Ya. Dengan pengalaman dia, jam terbang dia kan. Katanya dia perusak gitu ya pertahanan lawan. Dia destroyer. Jadi dia untuk dia dapat dia lepas kasih ke Tom Hay untuk finishing ke depan. Jadi dia destroyer tuh kalau lihat dari penampilan dia di liganya di mana Belanda. Dan lagi juga nanti kan ada Ragnar Oratmangun ya. Oratmangun masuk lagi situ. Kita tahu secara fisik dia bagus. Betul. Dan kemudian mengacak-acak pertahanan lawan juga bagus banget. Ya, mobilitasnya bagus di daerah situ. Jadi ya semestinya kita menjadi lebih berpeluang karena adanya Hubner sama Oratmangun dan ditambah dengan Paolo Pessi. Terus di bawah Mister ada Emil Audero. Tapi Bang pasti ya seorang Patrick staf kepelatihan dengan coach mereka akan mengevaluasi dan mereka akan memberikan tactical skema yang benar ya, yang jitu lah.
Karena mereka kan ini harus menang lawan Bahrain. Gimana caranya harus menang. Dan tuan rumah kita, dukungan pasti udah banyak nih. Maka ingin menang. Kalau misalnya dengan dukungan penonton 85 ribu itu ya di Stadion GBK, itu tentu mempengaruhi menjadi lebih bersemangat dong. Jadi pasti, bukan makin grogi. Betul, pasti mereka akan lebih bersemangat lagi. Ini dia akan tunjukkan gitu loh. Kemarin oke lah ya dengan persiapan 2 hari. Nah sekarang kan sudah kembali di tanggal kemarin tuh mereka bisa istirahat, bisa latihan kan waktunya lumayan tuh. Ya ada 3 hari 4 hari dan bisa komunikasi. Apa yang kemarin yang salah diperbaiki. Lambat laun mereka akan confident, akan percaya diri lagi. Jadi itu dasar dari optimisme untuk melawan Bahrain tadi ya. Dan juga Bang, Bahrain ini nakal ini pemainnya. Ya. Suka mancing-mancing gitu ya. Memang ya inilah tinggal nanti kedewasaan pemain kita jangan terpengaruh oleh pemain-pemain Bahrain kan yang tadi Abang bilang sering mancing-mancing. Yang penting dewasa, jangan sampai ada kejadian sebelumnya. Hal-hal yang kecil bisa mengakibatkan kartu merah. Itu harus benar-benar pengalaman sebelumnya. Itu harus disampaikan secara khusus kepada para pemain. Kan? Ya, atau memang pada saat technical meeting mereka harus ngomong juga. Bermainlah secara dewasa, jangan sampai terjadi ada kartu akumulasi itu. Sayang kan Bang? Kita sedangkan kita mau meraih poin, mendapat poin, ada pemain terlampau confident, dia mencederai lawan atau kartu merah, mereka juga rugi untuk tim. Kayak Hubner yang waktu lawan mana itu yang kena kartu kuning. Betul. Kalau kita lihat itu di pertandingan yang lain, itu kartu merah itu karena kakinya udah nyangkut ke dagu. Itu udah pelanggaran itu berat. Itu bisa langsung merah ya, direct langsung bisa. Gitu biasa Bang, direct loh. Kalau udah namanya ke atas itu udah langsung kartu merah. Ya, ini masih syukur kan? Masih syukur. Masih kasih kartu kuning. Waktu lawan Arab itu ya kalau nggak salah ya. Waktu lawan Arab menang kita 2-0 kan? Ya, kalau nggak salah itu saya. Jadi ya kayak hal-hal yang seperti itu, Bang, hal-hal yang seperti itu jangan dilakukan lagi, Bang. Ya. Kan kalau udah akumulasi kan rugi juga. Ya, Hubner memang dia dibilang peremannya timnas. Iya, dia. Tapi juga harus perhitungan yang cermat, yang cerdik, ya kan. Pokoknya sampai kelihatan wasit deh, ya kan. Pinter lah. Tapi memang harus keras, harus ada ya di sepak bola tuh harus. Cuman bagaimana menempatkan dia pada saat timingnya untuk ambil itu. Ada kritik Bang, katanya tidak ada transisi itu semestinya perlu ini enggak 5-6 tim pelatih itu baru semuanya gitu loh, nggak ada yang lama sedikit pun di situ yang dipasang gitu, karena orang Indonesia kan banyak tuh sebenarnya yang bisa ada Kurniawan atau Bang Hermansyah misalnya kan bisa juga ya. Kalau saya mungkin itu kan tergantung selera dari seorang head coach. Biasanya kalau head coach kan kerja dengan dia dengan sudah tahu staffnya itu betul orang pilihan dari dia kan, biasanya begitu kan. Jadi mungkin itu kan kebijakan seorang head coach ya. Kita juga tidak bisa mengintervensi. Nggak bisa, federasi nggak bisa memasukkan. Tidak bisa, itu mengusulkan atau apa gitu. Itu biasa kuasa dari head coach. Tidak bisa intervensi ke pelatih. Itu yang semua yang mengatur ya pelatih kepala semua. Ya karena kan kenapa saya katakan demikian? Mengenali pemain dari video dari pertandingan kan kurang Bang. Tapi kalau misalnya nggak mesti harus Nova, nggak mesti harus si Indra Safri lah. Maksudnya siapa yang udah mengikuti secara dekat ini kan mereka kan sama-sama benar-benar baru ini. Ya memang ini kalau lihat dari staf kepelatihan itu benar-benar baru semuanya, ada 5-6 ya mereka dari bawaan dari Patrick Kluivert ya. Betul. Jadi memang juga ada beberapa mungkin kemarin sudah diseleksi jadi asisten pelatih juga banyak yang gagal ya. Mungkin nggak tahu atau mungkin ya. Itu kemarin di tes itu hasilnya gimana? Ada ya tes, akhirnya kan banyak mereka akhirnya bawaannya Peter Kluivert kan. Berarti gagal semua. Gagal semua Bang itu. Tapi biasanya memang kalau saya lihat dari itu ke staf kepelatihan itu yang nentuin head coach. Selera itu kita juga nggak bisa intervensi itu. Maupun pengurus apa kan. Bang ini menarik Bang. Iya. Itu banyak tagar, tanda pagar itu Kluivert out.
dia teriak itu. Dan kemudian di Stadion Allianz ada kontributor kita yang nonton di Stadion Allianz di Sydney. Dia menyampaikan tidak ada di tempat lain, tapi kita ada karena kita ada wartawan kita di sana kan. Nah, dia mengatakan bahwa itu berteriaknya udah pelampiasannya kepada Sintayong. Itu kan nggak kondusif ya Bang ya. Artinya nggak perlulah yang seperti itu penonton kita. Misalnya begini ya, nanti pertandingan melawan Bahrain, gimana itu supaya penonton kita nggak usah memperburuk suasana gitu loh. Kalau menurut saya memang ya, penonton kita kadang-kadang kan terlampau euforia, dia menang ini, tapi dengan mengeluarkan statement itu juga kurang etis juga ya. Betul. Harusnya penonton juga memberikan semangat. Ya udah kalau kalah besok kita bisa balas di Indonesia. Betul. Jadi dengan waktu yang mepet ini juga nggak ngaruh juga Bang. Betul. Pergantian pelatih di mana dunia mana pun nggak ada. Setidaknya kita bisa mensupport aja nih, ya kan. Lain cerita nanti kalau ketika lawan Bahrain apalagi mana kita nggak tahu kan. Tapi saya pikir optimis besok bisa menang lawan Bahrain. Dan ketika kita disikat sama Jepang 4-0 di kandang sendiri, itu kan kita masih nyanyi, memberikan semangat. Nggak ada satu kali ataupun yel-yel yang mendemotivasi dari pemain kita kan nggak ada, timnas kita nggak ada. Mestinya ini bisa berulang kembali ya Bang. Tapi kalau kita lihat besok di GBK ya, mudah-mudahan jangan sampai ke sana. Karena juga pengaruh juga nanti nih Bang. Kalau misalkan ya Bang, pemain kan pernah mengalami seperti itu nanti, kan. Apa yang bicara yang negatif lah ya, artinya juga harusnya penonton ya dewasa karena kalau udah begitu kan takutnya drop juga pemain kan. Drop pemain juga malah pemain nggak fokus Bang. Betul. Bisa ke situ arahnya. Ya udah harus mensupport yang sudah sekarang ini dan pemikiran supporter harus lebih dewasa. Ya kan, dewasa artinya dalam keadaan kalah menang apapun harus mensupport, memberikan motivasi semangat. Ya jadi seperti era Sintayong yang lalu. Betul. Ya kan, kalah drastis kalah apapun tetap aja didukung. Kan begitu kan. Karena kan nggak mungkin juga kan udah barang tuh udah masuk kan, masa kita barang tuh di. Ya kan? Dan ini juga Emil Mulyadi juga ini kan satu hal yang peluang bagus bagi dia untuk memperlihatkan penampilannya di situ ya. Saya yakin Emil nih mungkin ya selesai kekalahan Indonesia kemarin juga dia akan membuktikan Bang. Saya pengalaman saya juga nih ketika suatu saat kiper umpama kalah kan diberi kesempatan kiper kedua. Kayak saya dulu saya akan buktikan. Mungkin dalam dirinya Emil akan seperti kayak saya juga nih akan saya buktikan akan mengeluarkan sesuatu performa yang terbaik untuk negara Indonesia. Karena untuk harga jual dia juga nanti nih. Ya, mempengaruhi juga. Iya kan, bukan dia juga. Saya rasa dia usia produktif 28. Usia kiper kalau udah 28 produktif betul. Itu masa keemasan kiper umur 28, 29 sampai usia benar-benar walaupun dulu Hermansyah umur 23 udah top tinggi ya, saya performance. Karena alami Bang, kiper semakin tua, saya pensiun usia 40 di Persikota. Itu kalau udah 25 mantap terus tuh, 26 terus. Ya. Yang penting dia bisa jaga kondisi dia, disiplin kehidupan sehari-hari. Saya rasa bisa mampu Emil Mulyadi bisa mengeluarkan performa dia yang terbaik untuk Indonesia. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, pemirsa, perbincangan kita tentang timnas ini kita cukupkan. Dan dengan harapan bahwa kita penonton kita doakan yang terbaik untuk timnas kita dan semoga timnas bisa mengembalikan kepercayaan timnas dan publik terhadap timnas kita sendiri gitu. Ya, hasil akhir itu ada di keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi timnas sebagai pemain dan pelatih di situ, nah itulah nanti yang akan bekerja dan kita sebagai penonton, ya saya juga ingin ikut menghimbau, mari kita untuk lebih bukan sok dewasa ya, mari kita untuk bisa menerima legowo terhadap apapun hasilnya gitu ya, karena
kalau misalnya penampilannya buruk dan kita maki-maki, itu tidak akan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Itu akan hanya memperburuk saja. Dan saya percaya bahwa penonton di GBK kita sama seperti ada Grande Indonesia ataupun Ultras itu ya, yang ketika kita disikat sama Jepang itu di kandang sendiri 4-0, tapi kita masih bisa bernyanyi, masih bisa menyemangati, insya Allah. Kan begitu harapan kita ya Bang. Betul Bang. Ya. Bagaimanapun kita cinta pada timnas kita, sepak bola kita, karena ini adalah masa-masa era kebangkitan, era kebangkitan kita gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, kita cukupkan. Terima kasih Bang Hermansyah. Ya, sama-sama Bang. Oke Bang, makasih Bang. Sama-sama Bang. Ya. Assalamualaikum, salam sepak bola.